Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bu Atin Fatimah dalam pembelajaran matematika. Kita sudah menginjak pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama sebelumnya, kalian telah menyimak video pembelajaran tentang bilangan bulat. Khususnya mengenal bilangan bulat, mengenal beberapa himpunan bilangan yang lainnya, juga bagaimana membandingkan antara dua bilangan, mengurutkan beberapa bilangan bulat. Di video kali ini kita akan menyimak bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat, khususnya tentang operasi tambah dan kurang. Simak baik-baik ya. Sediakan alat tulis kalian, tetap semangat, fokus dan konsentrasi. Pada materi bilangan bulat, khususnya tentang operasi tambah dan kurang beserta sifat-sifatnya, terdapat kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Lagi-lagi kali ini kita khusus bahasanya tentang operasi hitung pada bilangan bulat, bukan pada pecahan ya. Tujuan pembelajaran: melakukan operasi tambah pada bilangan bulat, melakukan operasi kurang pada bilangan bulat, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait operasi tambah dan kurang pada bilangan bulat, menalar tentang sifat-sifat operasi tambah dan kurang pada bilangan bulat. Operasi tambah. Tasya memiliki 2 ekor kucing, kemudian Bu Tari memberi Tasya 5 ekor kucing. Berapakah jumlah kucing yang Tasya miliki? Nah, untuk menyelesaikannya, perhatikan ada 2 ekor kucing sebelumnya, kemudian bertambah 5 ekor lagi, sehingga jumlah kucing seluruhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Secara matematis dapat ditulis 2 tambah 5 sama dengan 7. Tentukan hasil operasi tambah berikut. Nah, di sini Ibu sediakan 10 soal untuk kalian nanti coba setelah kalian pahami cara mengerjakannya. Kita lakukan dulu kegiatan berikut. Untuk kedua bilangan bertanda positif, contohnya 3 tambah 4. Selanjutnya, untuk kedua bilangan bertanda negatif, negatif 5 tambah negatif 3. Kemudian bilangan berbeda tanda atau bertanda beda, yang salah satunya bertanda negatif dan positif. 5 tambah negatif 2 atau negatif 9 tambah 2. Jadi di sini ada 2 contoh untuk masing-masing kelompok. Agar lebih memahami bagaimana aturan penjumlahan pada bilangan bulat, Ibu menggunakan tanda tambah untuk menunjukkan satu satuan bilangan positif dan tanda kurang untuk menunjukkan satu satuan bilangan negatif. Jadi 3 seperti ini ditambah 4 seperti ini. Sehingga untuk menyelesaikannya, kalian hanya tinggal menghitung berapa jumlah tambah seluruhnya. Artinya dia bernilai positif. Hasilnya, betul ya, hasilnya adalah 7. Selanjutnya, untuk permasalahan yang kedua, negatif 5 tambah negatif 3. Berarti yang kita gunakan tadi sesuai dengan yang kesepakatan semula, kita menggunakan tanda kurang. Negatif 5 seperti ini tambah negatif 3. Untuk penjumlahan berarti kita gabungkan seluruhnya, karena dia bertanda negatif atau bertanda kurang sesuai kesepakatan, berarti dia isinya adalah negatif 8. Untuk bilangan bertanda beda, 5 ditambah negatif 2. Maka ada hal yang harus kalian perhatikan. Bilangan positif dengan bilangan negatif, kalau banyak bilangannya sama, maka jumlahnya adalah 0.
Jadi negatif dengan positif itu kalau banyak bilangannya sama, saling menghapuskan atau saling meniadakan. 5 tambah negatif 2. Nah, di sini 2 positifnya dengan 2 negatifnya kita kelompokkan. Karena saling meniadakan, maka dianggap 0. Yang tersisa di sana berapa? Bisa kalian hitung? Ya, hasilnya dari 5 tambah negatif 2 adalah 3. Selanjutnya, permasalahan berikutnya mirip dengan yang barusan. Negatif 9, stripnya ada 9, dan 4. Karena saling menghilangkan, kita kelompokkan terlebih dahulu. Dan ini bernilai 0, sehingga bisa kita abaikan. Maka hasil akhirnya adalah negatif 5. Aturan dalam penjumlahan. Berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa jika kita menjumlahkan dua bilangan bertanda sama, positif ditambah positif, maka hasilnya pasti positif lagi, tapi dari jumlah kedua bilangan yang ditambahkan. Kemudian yang kedua, negatif tambah negatif, hasilnya berupa bilangan negatif lagi dari jumlah bilangan yang ditambahkan. Kesimpulan yang kedua, untuk dua bilangan bertanda beda. Nah, di sini ada 2 tahap ya. Yang pertama, tanda dari hasil penjumlahan mengikuti tanda dari angka yang besar. Jadi kalau paling besarnya positif, berarti hasilnya pun positif. Kalau yang paling besar angkanya negatif, berarti hasil penjumlahan pun adalah negatif. Aturan yang kedua, hasil penjumlahan merupakan selisih antara kedua bilangan. Kalian tahu selisih artinya bilangan yang terbesar dikurangi oleh bilangan yang terkecil. Jadi selalu selisih ini bernilai positif. Nah, untuk tanda tadi mengikuti bilangan yang paling besar angkanya. Operasi kurang. Pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Secara umum, A kurang B sama dengan A ditambah negatif B. Sehingga operasi kurang bisa diubah ke bentuk penjumlahan. Dan untuk menyelesaikannya, cukup menggunakan aturan operasi tambah. Sebagai contoh, kerjakan soal berikut. Bisakah kalian mengerjakannya? Mari kita sama-sama bahas ya. Untuk soal yang pertama, 21 kurang 43. Sesuai dengan yang telah disebutkan tadi pada bahasan sebelumnya, tanda kurang bisa kita ubah menjadi tambah, tapi pengurangnya yang 43 ini kita ubah menjadi lawannya. 43 lawannya yang negatif 43. Sehingga diperoleh 21 ditambah negatif 43 sama dengan, yuk kalian masih ingat caranya? Ini penjumlahan dua bilangan berbeda tanda. Pertama, lihat bilangan terbesar tandanya negatif, sehingga hasilnya berupa bilangan negatif. Kemudian cari selisih. Selisih antara 43 dan 21 adalah 22, maka hasilnya adalah negatif 22. Untuk soal yang kedua, 35 dikurangi negatif 26. Menjadi 35 ditambah, nah negatif 26 ini lawannya adalah 26. Sehingga hasilnya 61. Soal yang ketiga, negatif 40 kurangi 25. Bisa kita ubah menjadi negatif 40 ditambah lawan dari 25, negatif 25. Hasilnya karena ini adalah penjumlahan dua bilangan bertanda sama, sama-sama negatif,
maka hasilnya pun akan berupa bilangan negatif dari jumlah angka-angkanya. Diperoleh negatif 65. Soal yang terakhir. Negatif 73 dikurangi negatif 54. Negatif 73 kurang jadi tambah, negatif 54 berubah jadi positif 54. Hasilnya, karena yang dijumlahkan berbeda tanda, berarti kita cari selisih. Dan tandanya ngikut ke sini, ngikut bilangan yang paling besar. Berarti hasilnya adalah negatif 19. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan pelajari tentang sifat-sifat operasi. Apa saja sifat-sifat operasi itu? Yang pertama, sifat tertutup. Nih, pengertian dari sifat tertutup. Suatu operasi hitung bisa tambah, kurang, kali, bagi, atau operasi lainnya yang didefinisikan pada suatu himpunan bilangan dikatakan tertutup. Nih, dikatakan tertutup. Jika operasi antara sembarang dua bilangan yang merupakan anggota dari suatu himpunan bilangan, hasilnya merupakan anggota himpunan bilangan itu juga. Agar lebih memahami, secara simbol kita bisa tulis. Suatu operasi, nih di sini tanda kreuz, tanda pagar, tertutup pada B. B ini dianggap sebagai suatu himpunan bilangan, bisa bilangan bulat, bisa bilangan yang lain ya. Suatu operasi pagar tertutup pada B jika untuk setiap X dan Y anggota B, X pagar Y anggota B juga. Jadi kalau kita ganti pagarnya oleh tambah, berarti suatu operasi tambah tertutup pada B, B-nya kita ganti dengan bilangan bulat. Suatu operasi tambah tertutup pada bilangan bulat jika untuk setiap X dan Y anggota bilangan bulat. Nah, di sini pagarnya kita ganti lagi tadi dengan tambah. X tambah Y anggota bilangan bulat juga. Menyelidiki sifat tertutup operasi tambah pada bilangan bulat. Seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Tentu bilangan-bilangannya itu tidak hanya yang terlihat di sini. Titik-titik sebanyak 3 ini menunjukkan di sini ada 100, 1000, 5000, 7125 dan seterusnya ya. Begitupun negatifnya. Di sini ada negatif 15, negatif 27, negatif 150, negatif 1.000.000, ya bahkan sampai negatif tak terhingga. Nah, untuk menyelidiki operasi tambah itu bersifat tertutup atau tidak, kita ambil sembarang dua bilangan bulat. Misal, negatif 4 dan 3. Dia anggota B, anggota bilangan bulat. Negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Kita tahu negatif 1 juga merupakan anggota dari bilangan bulat. Oke, tidak cukup dengan satu contoh, kita coba lagi yang lainnya. 2 dan 3 anggota B. Kita operasikan 2 tambah 3 bagaimana? Hasilnya anggota B juga kah? Ya, 5 juga merupakan anggota dari B. Dengan cara yang sama, lakukan pada sembarang dua bilangan lainnya. Silakan kalian explore di dalam buku catatan, cari pemisalan sebanyak-banyaknya. Dan kalian pahami apakah dua bilangan bulat kalau ditambahkan hasilnya bilangan bulat lagi atau tidak. Hingga akhirnya kita bisa simpulkan bahwa operasi tambah pada bilangan bulat bersifat tertutup. Ada backsound ya saudara. Selanjutnya, menyelidiki sifat tertutup operasi kurang pada bilangan bulat. Sengaja Ibu tampilkan bilangan bulatnya agar kalian terus ingat apa saja bilangan bulat itu ya. Ambil sembarang dua bilangan bulat. Misal, di sini mengambil negatif 2 dan 5 untuk dilakukan operasi kurangnya. Negatif 2 dan 5 ini kan anggota bilangan bulat. Kemudian jika kita lakukan operasi kurang pada kedua bilangan itu, negatif 2 kurang 5. Maka diperoleh
Negatif 2 tambah negatif 5 hasilnya negatif 7. Tentu kalian tahu negatif 7 ini bulat atau tidak? Ya tentu ya, dia berada di sini. Negatif 7 juga merupakan anggota bilangan bulat. Lakukan cara yang sama untuk bilangan yang lain. 1 dan negatif 5 pun bila dilakukan pengurangan, 1 kurang negatif 5 hasilnya adalah 1 tambah 5 sama dengan 6. Dan 6 sebagai hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Oke, dengan cara yang sama lakukan pada sembarang 2 bilangan lainnya. Silahkan kalian coba-coba lagi. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa operasi kurang pada bilangan bulat pun bersifat tertutup. Yang berikutnya adalah sifat komutatif atau pertukaran. Suatu operasi pagar pada bilangan bulat bersifat komutatif jika berlaku A pagar B sama dengan B pagar A. Jadi kalau ditukar antara A dan B tempatnya, nilai dari operasinya hasilnya sama. Menyelidiki sifat komutatif operasi tambah pada bilangan bulat. Kembali diingatkan bilangan bulatnya. Nah, sekarang ambil sembarang 2 bilangan bulat. Misal negatif 2 dan 5. Kalian coba operasikan negatif 2 dan 5. Terlihat hasilnya 3. Dan ketika ditukar, tadi kan negatif 2 duluan, sekarang 5-nya yang lebih dulu ditulis. 5 tambah negatif 2. Nah, hasilnya 3. Lihat, dua-duanya hasilnya 3. Terlihat bahwa negatif 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah negatif 2. Nah, ditukar kan tempatnya, berarti bersifat komutatif. 1 dan negatif 5. 1 tambah negatif 5 hasilnya negatif 4. Negatif 5 tambah 1 juga hasilnya negatif 4. Artinya, 1 tambah negatif 5 ini sama dengan negatif 5 tambah 1. Ini pun berlaku sifat komutatif. Dengan cara yang sama, lakukan pada sembarang 2 bilangan lainnya. Silakan eksplor di buku catatan kalian untuk contoh-contoh yang lainnya. Kesimpulan, operasi tambah pada bilangan bulat bersifat komutatif. Selanjutnya, menyelidiki sifat komutatif operasi kurang pada bilangan bulat. Ambil sembarang 2 bilangan bulat. Misal, negatif 4 dan 3, anggota bilangan bulat. Perhatikan bahwa negatif 4 kurang 3 sama dengan negatif 4 tambah negatif 3. Sama dengan negatif 7. Nah, untuk kedua angka ini, coba kalau ditukar. 3 kurang negatif 4, hasilnya. Nah, untuk kedua bilangan ini, coba ditukar. 3 kurang negatif 4 sama dengan 3 tambah 4, hasilnya 7. Kalian di sini bisa lihat sama atau tidaknya. Berbeda kan ya? Yang satu hasilnya negatif 7, yang satunya lagi 7. Sehingga negatif 4 kurang 3 tidak sama dengan 3 kurang negatif 4. Dengan cara yang sama, lakukan pada sembarang 2 bilangan lainnya. Istilah sembarang di sini ada maknanya tentu. Artinya, apapun bilangan yang diambil itu harus selalu berlaku. Kalau tidak, berarti tidak bersifat komutatif. Coba kalian selidiki ya di rumah ya. Selanjutnya, kesimpulan dari uraian barusan, operasi kurang pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Semakin paham ya mudah-mudahan. Kita lanjutkan pada sifat berikutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Apa sih sifat asosiatif? Ada yang tahu? Mungkin di SD kalian sudah mengenal sifat asosiatif atau pengelompokan ini. Operasi pagar, kenapa Ibu ambil operasi pagar? Karena ini bisa diganti oleh operasi yang lainnya ya. Supaya kalian paham saja di sini Ibu jelaskan. Operasi pagar pada bilangan bulat bersifat asosiatif jika untuk 3 sembarang bilangan P, Q, R anggota bilangan bulat berlaku. Pengelompokannya P dan Q dulu. P pagar Q, kemudian pagar R sama dengan P pagar. Kalian lanjut didahulukan dulu Q dan R-nya ya. Q pagar R. Pengelompokan pertama P dengan Q, pengelompokan yang kedua Q dengan R. Hasil dari operasi semuanya ini nilainya sama. Artinya operasi pagar tersebut pada bilangan bulat bersifat asosiatif.
Menyelidiki sifat asosiatif operasi tambah pada bilangan bulat. Selanjutnya, ambil sembarang 3 bilangan bulat. Karena di sini ada pengelompokan, jadi minimal harus kita libatkan 3 buah bilangan. Misal 2, -4, dan 8. Ya, ini semua anggota bilangan bulat atau anggota B. Yang pertama kita lakukan pengelompokannya 2 dengan -4 dulu. Dijumlahkan, kemudian ditambah 8. Hasilnya, dari sini kita peroleh -2 tambah 8, hasilnya 6. Kemudian kalau pengelompokannya berbeda, 2 tambah, nah yang dikelompokkan di sini -4 tambah 8. Jadi yang dilakukan terlebih dahulu operasinya adalah yang ada dalam tanda kurung. Sehingga diperoleh 2 tambah 4 sama dengan 6. Kalian bisa lihat, terlihat bahwa 2 tambah -4 tambah 8 atau pengelompokan yang pertama sama dengan 2 tambah -4 tambah 8, pengelompokan yang kedua. Artinya ini bersifat asosiatif. Dengan cara yang sama lakukan pada sembarang 3 bilangan lainnya. Silahkan kalian coba di rumah di buku catatan kalian hingga kita sampai pada kesimpulan operasi tambah pada bilangan bulat bersifat asosiatif. Menyelidiki sifat asosiatif operasi kurang pada bilangan bulat. Nah, tadi pada operasi tambah berlaku sifat asosiatif ini. Bagaimana untuk operasi kurangnya? Sedangkan tadi komutatif saja sudah tidak berlaku ya pada operasi kurang. Nah, apakah asosiatif berlaku atau tidak pada operasi kurang? Kita lakukan lagi penyelidikan yang sama. Ambil sembarang 3 bilangan bulat, kemudian lakukan pengurangan dengan cara dikelompokkan. Pengelompokan pertama menghasilkan nilai -17, sedangkan pengelompokan yang kedua menghasilkan nilai -3. Tentu kalau kalian mengerjakan seperti ini akan salah ya. Jadi hati-hati untuk pengurangan. Sehingga karena pengelompokan yang pertama itu nilainya berbeda dengan pengelompokan yang kedua, berarti tidak berlaku sifat asosiatif. Kesimpulannya, operasi kurang pada bilangan bulat tidak bersifat asosiatif. Di sini Ibu meminta kalian untuk menyelidiki sendiri dengan cara mencoba di rumah untuk 3 bilangan yang lainnya dengan cara yang sama, seperti yang sudah dicontohkan. Menyelesaikan masalah operasi tambah dan kurang. Tentu kita mempelajari bilangan bulat, operasinya itu untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kalian pahami, kalian praktekkan dalam masalah sehari-hari. Nah, di sini Ibu contohkan. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula -5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Penyelesaiannya, mula-mula suhu es -5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Artinya, suhu es mengalami kenaikan, yaitu selisih suhu terakhir, yaitu yang 3 ini, dengan suhu mula-mula. Misalkan, kenaikan suhu es itu T. Kita misalkan sebuah variabel T ya. Maka kondisi ini dapat ditulis sebagai T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. 3 dikurangi -5 sama dengan 3 tambah 5 atau 8. Jadi suhu es naik 8 derajat Celcius hingga berubah menjadi air. Ya anak-anakku, semoga contoh tersebut mewakili untuk menyelesaikan masalah operasi tambah dan kurang. Banyak contoh-contoh lainnya silahkan kalian browsing dari internet atau dari buku-buku yang kalian pegang untuk mempelajari lebih lanjut. Anak-anakku sekalian, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga menambah wawasan kalian tentang operasi hitung tambah dan kurang pada bilangan bulat. Kalian dipersilahkan untuk mengklik link yang ada di bawah ini untuk mengerjakan soal-soal latihan tentang operasi tambah dan kurang, sifat-sifatnya, juga tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini tentu kalian sudah rindu dengan bangku sekolah. Mudah-mudahan dengan kehadiran video ini
bisa tetap membuat kalian bersemangat belajar di rumah, terus menambah pengetahuan kalian, khususnya pelajaran matematika. Ibu cukupkan sekian, terima kasih, sampai jumpa.